7 pondok pesantren tertua di Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pradana Production, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 7 pondok pesantren tertua di Jawa Tengah. Yuk simak videonya. Nomor 7. Pondok Pesantren Al-Fatah, Parakan Canggah, Banjarnegara. Pondok Pesantren Al-Fatah didirikan oleh Kiai Haji Abdul Fatah pada tahun 1901 Masehi. Setelah malang melintang mencari ilmu agama di berbagai pesantren salaf, tahun 1897, Kiai Haji Abdul Fatah kembali ke Banjarnegara dan memutuskan diri untuk mukim di Parakan Canggah hingga akhir hayatnya. Semula, Kiai tinggal di Parakan Canggah Wetan yang tak jauh dari jalan raya. Tak lama berselang, beliau memutuskan pindah ke lokasi yang lebih nyaman. Maka dipilihlah wilayah Jambansari, Parakan Canggah Kidul. Di tempat ini beliau mendirikan masjid pada tahun 1901, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Al-Fatah. Nomor 6. Pondok Pesantren Giri Kusumo, Meranggen, Demak. Pondok pesantren ini didirikan oleh Syekh Muhammad Hadi bin Thohir bin Sodik bin Ghazali bin Abu Wasidan bin Abdul Karim bin Abdul Rashid bin Syaifuddin Sani, Kiai Ageng Pandanaran II bin Syaifuddin Awal, Kiai Ageng Pandanaran I, pada tahun 1288 Hijriah bertepatan dengan tahun 1868 Masehi. Pondok pesantren yang kini telah berusia 152 tahun itu merupakan perwujudan gagasan Syekh Muhammad Hadi untuk membangun sebuah lembaga pendidikan yang menangani pendidikan akhlak, tasawuf, dan ilmu agama di tengah-tengah masyarakat. Nomor 5. Pondok Pesantren Al-Asyariah Kalibeber, Wonosobo. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro ditangkap atas tipu daya Belanda di Magelang, termasuk para pengawalnya juga dilucuti. Di antara prajurit pengawalnya yang sempat meloloskan diri dari kejaran Belanda adalah Raden Hadi Wijaya dengan nama samaran Kiai Haji Muntaha bin Hidam Muhammad. Pada tahun 1832, Kiai Haji Muntaha tiba di desa Kalibeber yang waktu itu sebagai ibu kota Kawedanan Garung. Beliau diterima oleh Mbah Glondong Jogo Menggolo. Beliau mendirikan masjid dan padepokan santri di Dusun Karangsari, Ngebrak, Kalibeber, di pinggir Sungai Propuk yang sekarang dijadikan makam keluarga Kiai. Nomor 4. Pondok Pesantren Darussalam Watu Congol, Magelang. Pondok pesantren ini didirikan kurang lebih pada tahun 1830 oleh Kiai Abdul Rauf yang kemudian diteruskan oleh putranya, yaitu Kiai Dalar. Mbah Kiai Dalar lahir di Komplek Pesantren Darussalam, Watu Congol, Muntilan, Magelang pada hari Rabu tanggal 10 Syawal 1286 Hijriah atau 12 Januari 1870 Masehi. Ketika lahir beliau diberi nama oleh ayahnya dengan nama Nahrawi. Ayahnya bernama Abdurrahman bin Abdul Rauf bin Hasan Tuko. Kiai Abdul Rauf adalah salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Nasab Kiai Hasan Tuko sendiri sampai kepada Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III. Oleh karenanya sebagai keturunan raja, Kiai Hasan Tuko juga mempunyai nama lain dengan sebutan Raden Bagus Kemuning. Nomor 3. Pondok Pesantren Jamsaren Surakarta. Pondok pesantren ini pertama berdiri sekitar tahun 1750. Dalam sejarahnya, pondok ini melewati 2 periode, setelah mengalami kevakuman hampir 50 tahun, antara 1830 sampai 1878. Semula, pondok pesantren yang didirikan pada masa pemerintahan Pakubuwono IV ini hanya berupa surau kecil. Kala itu, PD4 mendatangkan para ulama, di antaranya Kiai Jamsari.
Nama Jamsaren itu juga diambil dari nama kediaman Kiai Jamsari yang kemudian diabadikan hingga sekarang. Nomor 2. Pondok Luhur Dondong Semarang. Pondok pesantren Luhur Dondong didirikan pada awal abad ke-17. Persisnya, ada yang menyebut tahun 1609 Masehi. Ada pula sumber yang menyebut tahun 1612 Masehi. Pendirinya adalah Kiai Syafi'i Pijoronegoro. Menurut berbagai sumber, Kiai Syafi'i Pijoronegoro merupakan keturunan dari Ki Ageng Gribik, Jatinom, Klaten. Sebelum menetap di Kampung Dondong, Ki Syafi'i menjadi salah satu komandan pasukan Sultan Agung yang ikut menyerbu VOC atau Perserikatan Perusahaan Hindia Timur di Batavia, Jakarta pada 1629. Nomor 1. Pondok Pesantren Al-Kahfi, Somalangu. Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu, Kebumen merupakan pondok pesantren yang telah terhitung cukup tua keberadaannya. Karena pondok pesantren ini telah ada semenjak tahun 1475 Masehi. Adapun tahun dan waktu berdirinya dapat kita ketahui diantaranya dari prasasti batu Zamrud Siberia berbobot 9 kg yang ada di dalam masjid pondok pesantren tersebut. Pendirinya adalah Syekh Said Abdul Kahfi Al-Hasani. Beliau semula merupakan seorang tokoh ulama yang berasal dari Hadramaut, Yaman. Lahir pada tanggal 15 Syaban 827 Hijriah di Kampung Jamhar. Datang ke Jawa tahun 852 Hijriah atau 1448 Masehi, pada masa pemerintahan Prabu Kertawijaya, Majapahit atau Prabu Brawijaya I. Jadi setelah 27 tahun pendaratannya di Jawa, Syekh Said Abdul Kahfi Al-Hasani barulah mendirikan pondok pesantren Al-Kahfi Somalangu. Demikian 7 pondok pesantren tertua di Jawa Tengah, semoga bisa memberikan kemanfaatan pengetahuan untuk sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.